Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sulawesi dan juga merupakan paling bersejarah dan penting di Indonesia. Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian timur, kota ini telah menjadi pusat perdagangan, budaya, dan maritim selama berabad-abad. Di masa lalu, Makassar dikenal sebagai salah satu pelabuhan utama bagi bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang untuk berdagang rempah-rempah. Dan yang tak kalah pentingnya, Makassar juga memiliki pesona lain terutama wanita-wanitanya yang memiliki paras cantik bagai bulan purnama tanpa awan. Tanpa perlu banyak basa-basi, yuk kita tonton video selengkapnya. Jika Anda pertama kali menginjakan kaki di Makassar, Anda bisa langsung ke salah satu yang menjadi ikonik kota ini, di mana lagi kalau bukan Pantai Losari. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, sambil mencicipi berbagai jajanan khas seperti pisang epe yang menggoda selera. Rasanya, kombinasi antara manisnya pisang dengan saus gula merah, sungguh sempurna dinikmati sambil merasakan angin laut yang sejuk. Setelah puas menikmati Pantai Losari, kita bisa melanjutkan ke Benteng Rotterdam, salah satu situs sejarah yang penting. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Kerajaan Goa dan sekarang menjadi museum yang menampilkan sejarah Sulawesi Selatan. Di sini, Anda bisa berjalan-jalan di antara bangunan bersejarah sambil merasakan atmosfer masa lalu yang masih terasa kental. Jika Anda ingin lebih mendalami kebudayaan lokal, kita bisa menuju Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan aktivitas para nelayan dan perahu pinisi yang ikonik. Pemandangan di sini memberikan nuansa tradisional yang unik, dan Anda bisa melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Perjalanan kita berlanjut ke Pulau Samalona, sebuah pulau kecil yang hanya berjarak sekitar 30 menit dari kota Makassar dengan perahu. Dalam perjalanan ke pulau ini, angin laut yang segar menerpa wajah Anda, sementara pemandangan laut biru jernih menyapa di kejauhan. Setibanya di Pulau Samalona, pasir putih yang halus dan air laut yang begitu jernih membuat tempat ini seolah seperti surga kecil. Pulau ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Jadi bagi yang suka snorkeling, Anda bisa melihat terumbu karang yang indah serta ikan-ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar Anda. Pulau Samalona juga menyimpan cerita sejarah. Konon, beberapa peninggalan kapal dari Perang Dunia Kedua tenggelam di sekitar pulau ini. Beberapa penyelam bahkan masih bisa melihat sisa-sisa kapal yang telah menjadi bagian dari ekosistem bawah laut. Tak heran, tempat ini menjadi daya tarik bagi mereka yang suka petualangan di bawah laut. Setelah bersantai di pulau ini, kita bisa kembali ke daratan dan menuju ke Malino, sebuah kawasan pegunungan yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari pusat Makassar. Dalam perjalanan menuju Malino, pemandangan berubah dari kota yang ramai menjadi hamparan hijau pegunungan yang sejuk. Malino dikenal sebagai surga tersembunyi di Sulawesi Selatan, terkenal dengan kebun teh yang luas dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu air terjun terkenal di sini adalah air terjun Takapala. Gemuruh air yang jatuh dari ketinggian, udara segar yang bersih, serta hijaunya pepohonan di sekitar memberikan suasana damai dan menyegarkan. Ada mitos setempat yang mengatakan bahwa siapapun yang membasuh wajahnya dengan air dari Takapala akan merasakan kesegaran hidup yang baru. Di Malino, selain air terjun dan perkebunan teh, ada juga kebun bunga yang penuh warna. Anda bisa berjalan di antara ladang bunga yang menawan sambil menikmati udara pegunungan yang sejuk. Tak hanya itu, kita juga bisa mencicipi buah-buahan segar langsung dari kebun di sini. Setelah menikmati suasana pegunungan di Malino, mari kita kembali ke kota dan mengunjungi Pelabuhan Soekarno-Hatta, pelabuhan terbesar di Makassar. Tempat ini menjadi pintu gerbang penting bagi perdagangan maritim di Indonesia Timur, dan suasana di sini sangat hidup dengan kapal-kapal besar yang bersandar, serta aktivitas bongkar muat yang sibuk. Anda bisa merasakan denyut ekonomi kota ini yang kuat, melihat para pekerja pelabuhan dan kapal dari berbagai daerah yang berlabuh di sini. Ada cerita menarik di balik pelabuhan ini. Dulu Makassar menjadi pusat perdagangan internasional dengan bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang ke sini untuk berdagang rempah-rempah. Pelabuhan ini menjadi saksi bisu perkembangan Makassar dari masa ke masa. Dari sini, kita bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tenang, yaitu Pantai Akarena. Pantai ini memiliki suasana yang berbeda dengan Pantai Losari. Di Akarena, pasir hitam halus membentang luas, dan suasananya lebih santai serta sepi, cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana pantai dengan lebih tenang. Di tepi pantai ini, ada dermaga kayu panjang yang menjadi tempat sempurna untuk menikmati pemandangan matahari terbenam.
Berjalan di atas dermaga ini, dengan angin laut yang lembut dan suara deburan ombak, Anda akan merasakan kedamaian yang sulit digambarkan. Setelah menikmati waktu di Acarena, saya punya satu tempat terakhir yang sangat menarik untuk kita kunjungi, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Taman Nasional ini terkenal dengan air terjun indahnya dan juga sebagai kerajaan kupu-kupu. Di sini, Anda bisa melihat berbagai jenis kupu-kupu yang berwarna-warni berterbangan bebas di sekitar, seolah kita berada di dunia yang penuh keajaiban. Charles Darwin sendiri pernah datang ke tempat ini untuk meneliti keanekaragaman hayati yang luar biasa. Selain kupu-kupu, Anda juga bisa menjelajahi gua-gua kapur yang eksotis di kawasan ini, seperti gua mimpi dan gua batu yang menyimpan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan. Bantimurung juga dikenal dengan air terjunnya yang besar dan deras. Gemuruh suara air yang jatuh dari ketinggian menciptakan suasana megah dan damai. Di sekitar air terjun, Anda bisa bersantai di kolam alami yang terbentuk dari aliran air. Menurut cerita masyarakat setempat, air di Bantimurung dianggap suci dan dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang membasuh diri di sana. Setelah menikmati keindahan alam di Bantimurung, kini kita akan menuju Taman Laut Taka Bonerate, sebuah surga bawah laut yang menakjubkan dan terletak di Kepulauan Selayar, tak jauh dari Makassar. Tempat ini adalah atol terbesar ketiga di dunia, dan dikenal sebagai destinasi utama bagi para pecinta snorkeling dan diving. Saat kita tiba di sini, Anda akan disambut oleh air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta pemandangan bawah laut yang luar biasa. Terumbu karang di sini sangat indah, dihuni oleh berbagai spesies ikan tropis yang berwarna-warni, penyu, dan kadang-kadang hiu kecil yang tidak berbahaya. Kisah menarik di balik Taka Bonerate adalah betapa berharganya wilayah ini bagi masyarakat lokal yang sangat bergantung pada laut untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjaga kelestarian laut ini dengan baik, karena mereka percaya bahwa alam memberikan kehidupan dan harus dihormati. Ada mitos yang mengatakan bahwa lautan di sini menyimpan rahasia kehidupan bawah laut yang masih belum terungkap seluruhnya, menambah kesan magis dari tempat ini. Setelah petualangan bawah laut yang mempesona di Taka Bonerate, kita kembali ke daratan Makassar dan menuju Goa Discovery Park. Taman ini terletak tidak jauh dari Benteng Somba Opu, sebuah benteng bersejarah yang menjadi saksi keagungan kerajaan Goa. Di Goa Discovery Park, Anda bisa menikmati suasana alam yang asri dengan berbagai satwa yang bisa dilihat dari dekat, seperti burung-burung eksotis dan satwa lainnya. Ada juga wahana permainan air yang bisa menyegarkan tubuh setelah perjalanan panjang kita. Tak jauh dari sini, kita bisa melanjutkan ke Benteng Somba Opu yang terkenal. Benteng ini dulu menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kerajaan Goa yang sangat kuat di abad ke-16. Meski kini sebagian besar bangunan benteng sudah menjadi reruntuhan, suasana sejarahnya masih terasa sangat kental. Konon, benteng ini dirancang dengan teknik arsitektur yang luar biasa, bahkan dinding-dindingnya sangat tebal dan kokoh untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Kita bisa berjalan-jalan di sekitar benteng sambil membayangkan bagaimana kehidupan kerajaan pada masa kejayaannya. Masih di area Makassar, Anda bisa mengunjungi Masjid Amirul Mukminin, Masjid Terapung. Masjid ini menjadi salah satu ikon unik di Makassar karena dibangun di atas air, menjadikannya seolah-olah terapung di lautan. Terletak di Pantai Losari, Masjid Amirul Mukminin memiliki desain modern dengan kubah berwarna biru yang indah. Di malam hari, masjid ini diterangi oleh lampu-lampu yang membuatnya tampak sangat mempesona. Tempat ini menjadi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana spiritual sambil menikmati keindahan laut. Tak jauh dari sini, ada Masjid 99 Kubah sejak didirikan. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi ikon pariwisata baru di Makassar. Banyak pengunjung yang datang untuk berfoto dan menikmati pemandangan sekitar, terutama saat matahari terbenam, ketika cahaya senja memantul indah di kubah-kubah masjid. Selain keindahan arsitekturnya, Masjid 99 Kubah juga menawarkan berbagai fasilitas pendukung seperti area parkir yang luas, taman yang asri, serta area komersial yang menjual oleh-oleh dan makanan khas Makassar. Hal ini semakin menambah daya tarik masjid sebagai tempat wisata keluarga. Setelah puas keliling-keliling, saatnya kita menikmati kuliner Makassar. Untuk makan siang, saya sarankan kita mencicipi kuliner khas Makassar seperti coto Makassar atau sop konro, dua hidangan yang tak boleh dilewatkan. Coto Makassar adalah sup daging dengan bumbu khas yang sangat kaya, sedangkan sop konro adalah sup iga sapi yang gurih dan lezat. Jika Anda masih ingin menikmati kuliner khas lainnya, Anda bisa mencicipi palu basah. Sekilas mirip dengan coto Makassar, namun palu basah memiliki ciri khas tersendiri. Kuahnya lebih kental dan berwarna lebih pekat,
karena dicampur dengan kelapa sangrai. Daging yang digunakan juga bisa dari jeroan sapi atau kerbau, dan biasanya disajikan dengan taburan telur mentah di atasnya yang membuat hidangan ini semakin lezat. Ada juga konro bakar. Ini adalah salah satu hidangan yang sangat digemari, iga sapi yang besar dipanggang hingga empuk, lalu disajikan dengan kuah sup konro yang gurih, rasa daging yang lembut berpadu sempurna dengan bumbu khas Makassar yang kaya rempah. Sebagai makanan penutup Anda bisa mencoba barongko. Barongko adalah kudapan manis berbahan dasar pisang yang dihaluskan dan dicampur dengan santan, telur, serta gula, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus. Teksturnya lembut dan rasanya manis. Sangat cocok sebagai hidangan penutup atau camilan di sore hari. Sekarang mari kita melirik sedikit tentang wanita Makassar. Wanita Bugis Makassar sering dianggap memiliki kecantikan yang mempesona dan istimewa. Mereka memiliki ciri fisik yang menonjol, seperti kulit yang cerah, rambut hitam panjang, mata yang indah, dan postur tubuh yang proporsional. Selain itu, wanita Bugis Makassar juga dikenal memiliki senyum yang menawan dan sikap yang anggun. Salah satu faktor yang berperan dalam kecantikan wanita Bugis Makassar adalah perawatan kecantikan tradisional yang mereka lakukan. Mereka menggunakan bahan alami seperti minyak kelapa, ramuan herba, dan rempah-rempah untuk menjaga kulit dan rambut mereka tetap sehat dan berkilau. Selain itu, teknik pijat tradisional juga sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan tubuh. Di tengah perkembangan zaman, wanita Bugis Makassar juga semakin aktif dalam pendidikan dan pemenuhan hak-hak mereka. Mereka memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan berbagai peluang untuk mengembangkan diri. Banyak wanita Bugis Makassar yang berhasil meraih prestasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan politik. Perempuan atau gadis Bugis Makassar terkenal setia. Kesetiaan perempuan atau seorang istri dari suku Bugis Makassar memang terbukti dari saat suaminya pergi merantau atau dalam budaya Bugis, pergi melaut. Karena laki-laki Bugis memang terkenal sebagai pelaut ulung. Dan ketika sang suami pergi melaut, mereka biasanya selalu setia menunggunya pulang, entah berapa lama. Ini terbukti dengan sedikitnya kasus perceraian dalam masyarakat budaya suku Bugis. Wanita Bugis Makassar dikenal setia. Ketika sudah menikahi wanita yang berketurunan Bugis Makassar, kerelaan untuk ikut suaminya kemanapun dan tinggal dalam lingkungan dalam kondisi apapun selama mereka bisa menghabiskan waktunya bersama dengan sang suami. Wanita Makassar dikenal karena pemberani. Banyak orang percaya bahwa suku Bugis Makassar punya keberanian yang tinggi. Salah satu filosofi, Maca Nawarani yang berarti berani, maca, dan cerdas, warani, memegang kepercayaan bahwa wanita Bugis tentu tidak semata-mata hanya berani dalam melakukan sesuatu, tetapi juga cerdas dalam mengerjakannya. Perempuan Bugis Makassar memang terkenal pengasih dan penyayang. Tidak hanya menyayangi suami dan anak-anaknya, namun juga mengasihi saudara, kerabat, dan bahkan menantunya seperti dia menyayangi dan merawat orang tuanya sendiri. Jadi, itulah kenapa seorang gadis Bugis Makassar ketika mendengar uang panainya tinggi, ia begitu bangga, artinya ia memiliki nilai dan harga diri. Dan itu akan dijaga dan diperliharanya. Apa pendapat Anda tentang Makassar? Jika Anda punya cerita lain tentang Makassar, silahkan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau ada kesalahan informasi tolong koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.